Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar? Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, Ibu mau minta tolong dulu. Silakan dilihat kiri kanan, depan belakang, dan di atas meja. Jika ada sampah, tolong dibuang dulu ke sampah kita yang di luar. Silakan buang dulu. Anti polisi. Udah? Kalau udah, silakan duduk lagi. Awal sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semangat. Ada yang 3L. Nanti apa kalau 3L? Ada ini. Nah, untuk yang semangat kita ajukan jempol. Nah, kalau untuk yang 3L, ada yang 3L ya? Ada. Bos. Yang 3L itu nggak apa-apa kita 3L sekarang. Kalau kita susah-susah sekarang daripada di kemudian hari kita menyesal dan menanggung kebodohan ya. Jadi yang untuk 3L nggak apa-apa kita 3L sekarang, tapi kita rehat sejenak, istirahat sejenak, kemudian bangkit lagi, semangat lagi ya. Nah sekarang udah semangat semua? Karena kita dibatasi istirahat, jadi absen Ibu ambil sudah istirahat aja ya. Ya istirahat dulu nanti. Jadi nggak ada nanti yang telat. Nah kalau ada yang telat dan absennya udah Ibu bacakan, berarti apa? Tahu ya semua. Dan jadi sekarang kita masuk ke materi lagi. Kan kemarin kita udah belajar tentang bab 5 yaitu jaringan komputer dan internet. Nah, pada jaringan komputer dan internet ini ada dua capaian pembelajaran yang harus kita lakukan. Seperti yang ada di depan, yaitu Ananda mampu menjelaskan internet dan jaringan lokal. Kemudian bagaimana konektivitasnya, bagaimana proteksinya, dan kemudian kita melakukan koneksi perangkat jaringan. Ya, seperti itu yang capaian pembelajaran yang harus kita capai di bab 5 ini. Nah, karena kita udah masuk bab 5 di minggu lalu, kemarin kita udah sampai jenis-jenis jaringan berarti kan? Ya. Nah, dan kita udah sampai melakukan konfigurasi IP address. Ya kan? Ya. Nah, masih ingat IP address itu yang mana? Yang 192 ya. 192. Nah, ya. Kalau IP address, nah yang kita pelajari sekarang kan jaringan lokal. Nah, kalau jaringan lokal, IP address jaringan lokal di kelas apa? C. Di kelas C ya, kelas C jaringan lokal. Kemudian, kalau IP address itu terbagi dua, ada yang network ID dan ada yang host ID. Nah, kalau network ID, apakah misalkan di kelas C, apakah boleh sama atau beda? Harus sama ya, harus sama. Yang network harus sama, sedangkan yang harus kita bedakan adalah ya host ID. Kemudian yang host ID yang kita bedakan, ranknya berapa? 255 ya. Kita semua beri aplaus untuk kita semua. Jadi selama ranknya dari 1 sampai 255, berarti bisa kita gunakan. Tapi tidak boleh, apakah boleh sama atau tidak? Tidak boleh sama. Udah paham yang IP address? Udah, jadi sekarang kita lanjut materi praktek kita. Nah, sebelum kita lanjut materi praktek, Ibu mau tanya dulu. Apakah Anda udah pernah masuk ke warnet? Belum. Nah, bagi yang belum, kita ibaratkan aja di labor kita sekarang ini. Nah, ya, kita misalkan. Nah, jadi kalau di labor seperti yang kita lihat sekarang ini, apa aja yang ada di labor? Komputer, banyak komputer kan, banyak kabel
kabel. Ya, banyak keyboard. Ya. Nah, yang penting, yang utama di labor adalah yang banyak komputernya, banyak kabelnya. Nah, betul. Semuanya betul. Tapi yang kita lihat adalah banyak komputer dan banyak kabel. Nah, itulah hubungannya sama materi kita hari ini. Nah, apa hubungannya? Ibu tanya dulu. Pernah nggak Ananda membayangkan bagaimana cara orang warnet atau misalnya yang di labor ini kan Pak Dewan yang menghubungkan jaringannya? Bagaimana caranya agar meminimalisir kesalahan? Bayar 5.000 per jam. Bukan bayarannya ya. Nah, jadi cara untuk meminimalisir kesalahan pada saat penghubungan jaringan maka dilakukan simulasi jaringan tersebut. Nah, simulasi jaringan itu kita menggunakan sebuah software yang dinamakan apa namanya? Ada yang tahu? Nah, betul. Siapa tuh? Tiang. Nah, jadi simulasi jaringan bisa kita gunakan aplikasi atau software Cisco pakai aplikasi. Nah, Cisco ini bisa kita gunakan untuk mensimulasikan cara kerja suatu jaringan. Nah, kemudian apa kegunaan lain dari simulasi dari Cisco? Ya, untuk mensimulasi. Kemudian untuk memudahkan kita pada saat itu banget tuh loh. Ada yang membuka yang lain. Ya. Silakan perhatikan dulu ke depan karena ini penting. Pentingnya apa? Misalkan Anda kerja di suatu perusahaan dan bosnya minta tolong untuk mengatur jaringan pada suatu ruangan. Nah, atau misalkan aja Ananda yang punya kantor tersebut. Amin. Nah, kemudian gimana cara kerjanya? Ananda lebih mudah dalam menghubungkan jaringannya, maka bisa digunakanlah Cisco ini. Jadi Cisco ini penting ya. Jadi kita belajar itu tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya ada gunanya di kemudian hari. Kita balik lagi ke materi. Jadi yang Cisco ini bisa meminimalisir kesalahan pada saat kita melakukan melakukan penghubungan jaringan secara nyata. Karena simulasi itu diartikan sebagai tiruan. Jadi kalau tiruan berarti kita pada Cisco ini meniru cara kerja menghubungkan jaringan yang nyatanya, tapi kita gunakan aplikasi. Kita paham ya? Ada orang di sini? Ada. Nah, sekarang kita lanjut prakteknya. Nah, sekarang udah jam berapa? Nah, apa? Sekarang silakan dibuka dulu aplikasi Cisco paket tracernya. Nah, untuk carinya silakan dicari di kolom searching yang di bawah. Atau di desktopnya udah ada tuh. Ya, yang tulisannya Cisco. Nah, bagi yang udah ada, tolong dibantu temannya yang belum. Ya, sekarang 9:59. Mau keluar main dulu atau lanjut? Nah, jadi sekarang kita keluar main dulu. Kemudian kita masuk di jam 10.20. 10.20 nggak ada yang telat ya. Sekarang silakan keluar main dulu. Siswa yang ibu bilang tadi bisa akses sebuah keluar main. Jadi bagi siapa yang namanya ibu sebut, tolong bersuara. Nah, bagi yang lain yang nggak ibu sebut namanya, tolong biar dulu ya. Lagi dia namanya ya. Apa kabarnya? Ahmad. Iya. Airin. Alisa. Anita. Lagi di atas. Airin. Salma. Isron. Jaharatul. Lalu kota lain. Ya, untuk pertemuan selanjutnya tidak ada lagi yang gelar. Pastinya mau dihidupkan? Ya, semuanya udah buka Cisco-nya. Ya, sekarang silakan perhatikan di depan semuanya lagi. Nah,
jadi kita praktek sekarang ini, yang kita praktekkan ada yang pertama itu jaringan. Kan kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis jaringan, ya kan? Nah, jenis-jenis jaringan yang kemarin kalau berdasarkan hubungan atau perangannya ada berapa jenis? Berapa aja tuh? Nah, betul, client server dan peer-to-peer. Nah, jaringan itulah yang akan kita praktekkan hari ini. Ya, cepat lihat. Ya, jadi yang kita praktekkan yang pertama jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer 2 perangkat dan jaringan peer-to-peer yang lebih dari 2 perangkat. Kemudian kita juga mempraktekkan jaringan client server. Sebelum kita praktek, kalau jaringan client server itu apa? Ada yang masih ingat? Client server. Nah ya, salah satu komputer menjadi server dan yang lainnya menjadi client. Nah, kalau bedanya dengan jaringan peer-to-peer? Nah, ya. Nah, betul. Kedudukannya sama ya. Jadi komputer tersebut bisa menjadi client dan komputer tersebut juga bisa menjadi server. Nah, sekarang kita praktekkan yang simpel dulu, yaitu yang jaringan peer-to-peer 2 perangkat. Nah, perangkat ini maksudnya adalah komputer atau laptop, ya. Nah, caranya gimana? Silakan perhatikan ke depan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Cisco. Nah, yang di sini yang putih ini disebut sebagai lembar kerja. Jadi kita nanti mensimulasikannya di lembar kerja ini. Nah, yang ini yang di bagian bawah sebelah kiri itu kan ada peta dan tertulis router. Nah, yang peta ini ya, yang di dalam box ini, nah ini dinamakan sebagai tempat kita memilih perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan pada simulasi jaringan di Cisco. Nah, perangkatnya apa saja? Yang pertama ada router. Silakan arahkan kursornya, maka tertulis router di sini. Nah, kemudian yang sebelahnya apa namanya? Switcher atau switch ya. Nah, kemudian ya, hub ya. Kemudian wireless device, connection, device, manipulation, custom made device, Nah, udah tahu kan? Jadi yang ini dinamakan sebagai, bukan dinamakan, tapi tempat kita memilih perangkat-perangkat yang kita gunakan pada simulasi jaringan di Cisco ini. Nah, kemudian yang ini kan tempat kita memilih perangkat. Nah, jika kita klik, kalau router kan udah defaultnya, coba yang di switch, coba klik yang switch, maka tampilan yang sebelahnya beda lagi kan? Nah, jadi kalau yang ini dinamakan sebagai jenis-jenis dari perangkat yang kita pilih. Kalau yang sekarang kan defaultnya router, jadi jenis-jenis routernya ada 6, ya. Nah, kemudian kalau yang switch juga beda lagi. Kemudian yang hub juga beda lagi. Nah, kemudian pada simulasi jaringan, pada jaringan yang perlu kita gunakan dalam membuat jaringan, kalau jaringan yang berkabel berarti menggunakan apa? Menggunakan kabel. Nah, di sini yang gambar putih ini dinamakan sebagai connection kan. Nah, di connection ini jenis-jenisnya itu adalah kabel-kabel yang digunakan. Nah, kemarin kan kalau penggunaan kabel itu kan berbeda. Sudah dijelaskan belum ya? Belum. Nah, ini adalah 9 jenis kabel yang bisa kita gunakan di Cisco. Dan yang biasa kita gunakan, yang biasa digunakan adalah yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 1. Nah, yang untuk namanya bisa dilihat. Diarahkan kursor, maka di bawahnya kan ada namanya. Nah, kalau yang ini disebut dengan kabel otomatis atau automatically induced connection. Nah, sebelum itu jelaskan dulu yang kabel straight through dan kabel crossover namanya. Nah, silakan perhatikan dulu ke depan. Nah, yang pertama kabel straight through. Yang
yang nomor 3 tadi, yaitu kabel yang tidak putus-putus, yang lurus miring. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda, sedangkan yang crossover digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Nah, kemudian ada yang tanya, gimana caranya kita menentukan device tersebut sama atau beda? Itu saya buka itu. Ada di minimaster. Nah, tolong perhatikan ke depan semuanya. Nanti praktek gak ada yang bertanya, Bu, ini gimana Bu, ini gimana Bu? Gak ada ya. Karena ibu pertama kali udah ibu terangkan. Jadi nanti prakteknya silakan Anda kerjakan sendiri. Nah, tadi sampai mana bahasan kita? Crossover kan? Crossover untuk menghubungkan yang sama. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menentukan device tersebut sama atau beda? Bukan dari kabel. Udah dari yang peta yang sebelah sini. Kita contohkan. Kalau ini kan peta. Nah, di sini ada jenisnya, ada 1441, ada 2620. Nah, selama dia masih di dalam kotak yang sama, itu dinamakan device yang sama. Nah, sedangkan kita contohkan pada end device. Di end device ini ada perangkat-perangkat komputer, ada laptop, kemudian ada server. Nah, jadi kalau yang ini kan PC atau komputer, PC, laptop, server. Jadi selama dia masih di dalam kotak ini berarti dia sama. Kalau sama berarti menggunakan kabel apa? Crossover. Berarti yang sama yang gambarnya apa? Yang putus. Ya, tetap putus-putus ya. Nah, terusnya mana? Silakan ya kan udah ibu jelaskan tadi. Oh iya. Ya. Nah, ini untuk yang device yang sama. Dan yang ini untuk yang beda-beda. Nah, kemudian misalkan kabel apa yang kita gunakan saat kita menghubungkan komputer kan ada di device dengan router yang ada di sini. Device-nya sama atau beda? Beda. Berarti kita gunakan? Nah, ya. Bisa paham ya? Yang perkabelan? Ya. Jadi serta lanjut? Nah, sebelum kita praktek, ibu jelaskan toolbar yang di samping. Nah, toolbar yang di sini, ya, yang ini digunakan, yang ini namanya select. Nah, select ini digunakan untuk memindahkan objek. Misalkan kita mengaturnya awalnya di sini, sedangkan kita maunya ke atas, berarti kita gunakan select, kemudian kita pindahkan ke atas. Nah, ayo. Bisa dipraktekkan untuk lebih paham. Ya. Ibu rasa udah paham yang select, udah ya? Nah, kemudian apa bedanya sama yang tangan? Nah, ya bentuknya beda. Tapi yang ini juga memindahkan. Tapi yang memindahkannya adalah lembar kerjanya. Nah, dari ini, ya. Yang lain untuk lebih paham silakan dipraktekkan ya. Nah, kemudian kalau yang ini flash note namanya. Kalau flash note ini digunakan untuk betul. Nanti yang ketiga ya. Nah, untuk menghapus yang mana caranya, yang mana kita gunakan? Betul, silang ya. Nah, untuk yang silang ini, misalkan kalau udah kita select, otomatis saya kita bisa select. Contohkan. Nah, di sini misalkan ada router. Nah, kalau ini kan udah terselect, udah itu klik tadi kan. Nah, berarti bisa kita langsung klik delete, maka akan ada yes-nya kan, udah bisa. Nah, kemudian nah ya, ada yang langsung. Kalau langsung berarti udah diselect terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya kalau yang belum kita select? Caranya yaitu
silakan diklik yang delete-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita arahkan ke objek yang mau kita hapus. Ya. Paham ya? Ya, sekarang kita langsungkan aja praktek biar lebih mudah memahami tool yang ada di dalam Cisco. Nah, sekarang yang pertama, kita praktek apa Ibu bilang tadi dulu? Jaringan peer-to-peer ya? Yang perangkat ya, yang dua perangkat. Nah, dua perangkat ini maksudnya dua komputer atau dua laptop. Nah, sekarang silahkan dilihat Cisco-nya masing-masing. Kemudian dibuka yang end device, tempat pemilih perangkat itu end device. Nah, di end device ada jenis-jenisnya kan di samping. Di situ ada yang PC, ada yang laptop. Nah, PC sama laptop sama, tapi bentuknya yang beda kan, sama seperti yang realnya. Nah, kemudian kita sekarang kan mau praktek jaringan peer-to-peer dua perangkat. Kita gunakan komputer sama laptop aja. Nah, silakan kan pertama udah dipilih end device, kemudian tampil jenis-jenisnya. Nah, kemudian silakan dipilih yang PC, arahkan kursor ke PC, kemudian diklik sampai ada tanda tanda apa tuh dilarang. Apa? PC-nya yang ini, yang pertama. Bukan ditarik. Diklik, kemudian dilepaskan ke mouse tersebut dan diarahkan ke lembar kerja, baru diklik lagi. Bisa? Nah, begitu juga yang laptop. Tambahkan laptop. Ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan perangkat-perangkat yang digunakan, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkannya menggunakan kabel. Nah, kabel berarti berada di betul, connection. Nah, di connection. Kalau PC sama laptop, apakah device yang sama? Kalau sama, berarti kita gunakan crossover. Seperti yang crossover. Kita jadi Nah, gimana caranya untuk menghubungkan? Caranya seperti kita menambahkan komputer atau laptop tadi. Kita klik dulu jenis kabelnya, kemudian kursor akan berubah menjadi gambar colokan. Nah, kemudian kita klik. Boleh dari PC dulu atau dari laptop dulu. Nah, kalau kita klik, nanti kan ada yang tampil flash Ethernet atau 232. Nah, yang tampil ini dinamakan sebagai portnya. Port tahu kan? Yang mana? Nah, nggak tahu. Port itu yang lebih simpelnya. Ketika kita cas, tempat mencolokan cas itu dinamakan port. Dan seperti tempat kita colokan flash disk di komputer. Ya? Nah, jadi ini adalah port yang ada di PC ataupun laptop sama. Nah, kemudian kalau yang port ini selalu kita gunakan yang flash Ethernet, karena tempat colokan jaringan adalah yang flash Ethernet. Ya, silakan dipilih yang flash Ethernet. Ya, lakukan juga seperti yang tadi. Nah, laptopnya juga yang flash Ethernet. Nah, berarti kalau kita seperti yang di depan, berarti ini udah terhubung. Nah, udah seperti ini semua. Kita kan ada yang warna hijau kan? Nah, ini adalah warna kabelnya. Nah, warna kabel ini ada 3 lagi. Ada yang warnanya merah. Merah berarti tidak terhubung. Sedangkan oranye artinya proses. Nah, kalau oranye kita tunggu sebentar, maka nanti akan berubah menjadi hijau. Ya. Nah, bagaimana kalau merah? Merah kan artinya tidak terhubung. Nah, kalau merah itu dikarenakan bisa jadi tidak terhubungnya karena yang pertama salah kabel. Yang kedua, pada saat kita mengkonfigurasi IP address itu IP-nya kita salah tulis atau salah masukkan IP atau IP-nya tidak sama. Jadi di antara ini maka akan merah nanti kabelnya. Paham? Nah, kemudian setelah kita hubungkan dengan kabel, langkah kita selanjutnya adalah mengatur apa? Mengatur apa? Bukan. Jadi sekarang kita mengatur konfigurasi IP address-nya. Seperti yang kita lakukan minggu lalu. Nah, ya yang itu.
Nah, gimana caranya untuk atur konfigurasi IP address? Caranya sama seperti yang minggu lalu, tapi yang minggu lalu kita praktekannya di komputer kita masing-masing, yang artinya itu adalah yang realnya, yang nyatanya. Lalu gimana caranya yang simulasi? Nah, yang sekarang kita pelajari kan yang simulasi. Nah, caranya silakan diklik isi, jangan dibuka YouTube. Setelah kita praktek bersama, kan ini dinamakan praktek bersama. Nanti akan ada latihan yang akan Anda kerjakan masing-masing. Nah, waktu pengerjaan latihan tidak ada yang bertanya, Bu, ini gimana Bu, ini gimana Bu, gak ada lagi. Ada pun bertanya yang tidak akan menjawab, karena Ibu udah menjelaskan di awal pada saat kita praktek bersama. Paham ya? Nah, jadi Ibu harap tolong diperhatikan dan dilakukan sesuai instruksi Ibu. Udah dibuka yang isi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk pengaturan IP address atau konfigurasi IP address kita lakukan di bagian desktop. Nah, kira-kira di mana kita mengaturnya? Yang di desktop. Nah, selanjutnya kita aplikasi yang lain Bu. Ayo, di configuration ya. Silakan di bagian di configuration. Nah, maka akan tampil seperti yang di depan. Ya. Nah, silakan kita dulu ke depan. Terlalu cepat disarankan? Ya. Kalau terlalu cepat bilang ya. Ya. Nah, setelah kita klik IP configuration ya, nah disinilah tempat kita mengatur IP address-nya. Nah, tapi di sini di atas kan ada dua pilihan, ada DHCP dan ada ya static. Nah, kalau DHCP ini artinya otomatis. Kalau otomatis berarti IP-nya tidak perlu kita isi. Kita lakukan kalau kita isi sendiri. Tapi otomatis. Berarti komputer yang melakukan kan. Nah, kalau statik lawan ada otomatis. Berarti manual kita isi sendiri. Nah, betul dulu. Nah, jadi kalau DHCP kita gunakan pada jaringan client server. DHCP berarti apa DHCP tadi? Otomatis. Nah, kalau otomatis berarti ada salah satu IP yang digunakan sebagai patokannya. Nah, di mana? Yaitu di server. Ya, paham ya? Jadi kalau yang server tetap kita gunakan yang statik dan yang client kita gunakan ya DHCP. Tapi sekarang kita adalah praktek jaringan peer-to-peer. Kalau peer-to-peer berarti yang mana kita gunakan? Panjang, yang statik. Panjang. Nah, kalau statik kan sekarang kita belajar jaringan lokal. Jaringan lokal ada di kelas C. Kalau di kelas C, RAM-nya berapa? Betul. Dan kemudian kita contohkan aja IP address-nya seperti yang di depan. Berapanya? Nah, silakan praktekkan di sistem masing-masing. Ya, harus samakan aja seperti yang di depan dulu. Tahu. Nah, seperti konfigurasi IP address yang minggu lalu. Kalau yang subnet mas, gimana caranya? Diklik sekali, itu tampilnya kan? Info gateway nggak usah diisi. Dan kalau udah seperti ini, berarti kita udah berhasil mengatur IP address. Nah, langkah selanjutnya, yang ini tinggal di close saja di X. Dan kemudian di close lagi ya begitu. Nah, yang tadi kan kita kerjanya di sinyal. Sekarang kita di laptop. Lakukan seperti yang tadi dan IP-nya berurutan. Yang tadi kan 192.168.1. Berarti yang di laptop
Satu diubah jadi dua. dua. Bukan. Berarti 192 nya kan tetap, yang network ID tetap, yang host ID diubah jadi dua. Ada Bu, ini satu dua. Ini dua. Ya, jadi dua. Ya, koma kecil. Koma kecil. Ya, ini kan udah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita lihat apakah kita udah benar-benar mengatur IP-nya atau belum? Caranya, arahkan kursor boleh ke PC atau ke laptop. Nah, tunggu sebentar, nanti akan tampil yang putih. Nah, yang putih itu ini ada IP address 192.168.1.1. Udah sesuai kan sama yang kita itu tadi? Ya, berarti ini sudah kita hubung ke jaringan. Kabel udah kita hubungkan, jaringan juga udah. Langkah kita selanjutnya adalah melihat apakah memang udah benar terhubung atau belum, dengan cara kita gunakan tool yang ada di Cisco-nya, yaitu penggunaan @simplepdu. Yang mana dia? Yaitu yang gambar amplop kuning di bagian samping. Yang belum lupa. Ya, yang @simplepdu. Nah, yang @simplepdu ini juga diartikan sebagai pengiriman pesan. Nah, pengiriman pesan itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah kan di sini kalau pengiriman pesan apa? Ada apa? Belum lagi. Nilainya Bu bilang Bu. Minus 10 Bu. Yang @simplepdu ini digunakan untuk pengiriman pesan. Untuk cek apakah jaringan kita itu sudah terhubung atau belum. Nah, caranya yang pertama dengan cara real time. Yang mana real time? Yang di bawah. Yang di bawah sebelah kanan bawah itu kan ada tulisan real time. Nah, yang di belakang real time silakan diklik. Itu dinamakan sebagai simulation. Nah, Itu. nah, Satu Bu. dari real time dan ini simulation. Ketemu? Ya, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan lagi ke depan. Perhatikan ke depan. Sekarang kita coba yang pengiriman pesan secara real time dulu. Nah, apa bedanya sama simulation? Kalau real time ini langsungnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kita contohkan. Silakan diklik @simplepdu. Ya. Maka kursornya akan berubah menjadi pesan kan? Nah, langkah selanjutnya kita klik, boleh dari PC dulu atau dari laptop dulu. Ya, terserah. Silakan diklik. Yang pertama misalnya dari PC, kemudian yang kedua berarti di laptop. Nah, kan udah hilang ya kan? Nah, kita lihat di bawah. Successful. Nah, berarti kalau sukses ada terhubungnya tuh. Alhamdulillah. Ya, paham yang real time? Nah, dilihat ke depan lagi. Jangan perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu. Nah, jadi yang real time itu kita bisa lihat secara langsung. Ada langsung hasilnya di bawah kan? Nah, kemudian apa bedanya sama simulation? Nah, kita cobakan. Ya tadi juga Bu. Ya, yang tadi. Nah, tadi karena kita udah klik pesan. In progress. Nah, silakan dengarkan dulu. Kan ada pesan kan sekarang? Ada. Nah, tunggu dulu. Nah, ini gara-gara pesannya ada, gara-gara tadi kita udah cobakan pakai yang real time kan? Nanti kita udah klik. Nah, untuk lebih pahamnya coba dilihat dulu yang tadi, dilihat. Gimana cara Bu? Diklik aja langsung dilihat. Maka akan dia bilang tuh. Nah, langsung ada. Langsung ada. Yang di bawah. Ini. Oke, delete. Nah, langkah selanjutnya lakukan seperti tadi yang @simplepdu. Pengiriman pesan. Itu juga gimana? Ya, lakukan lagi kayak tadi. In progress Bu.
Nah, itulah bedanya ya. Hijau. Nah, yang untuk warna. Nah, kan masing-masing kita beda. Nah, berarti yang warna ini beda komputer, beda warna. Dan misalnya kita ulang lagi, sekali lagi, belum tentu itu hijau lagi. Oh, enggak dari hijau. Dan kamu perhatikan ke depan dulu. Warna biru saja. Dari sini tertulis in progress. Ya, itulah bedanya dengan simulation. Ya, kalau real time kan bisa langsung dapat hasil. Kalau ini in progress. Kalau in progress berarti kita harus jalankan dulu. Silakan diklik auto capture footage. Maka akan ada simulasi saat berjalan. Sukses semua. Nah, kalau yang nggak sukses tertulis pilot di sini. Pilot tulisannya ya. Itu juga. Sekarang sukses semua kan? Nah, jadi itulah bedanya yang real time sama simulation. Kalau real time kelebihannya kita bisa langsung melihat sukses atau enggaknya. Nah, itulah kelebihannya. Tapi kekurangannya kita nggak bisa lihat simulasi pesan berjalan. Nah, sedangkan di simulation kekurangannya kita harus tunggu dulu proses dulu. Nah, kelebihannya kita bisa melihat pesan berjalan. Nah, jadi misalnya kalau kita mau cepat berarti kita bisa gunakan cepat. Bisa kita atur kecepatannya di sini. Nah, kemudian yang capture atau forward yang sebelah auto capture atau play, nah itu digunakan untuk kalau yang tadi kan kalau gunakan auto capture dia berjalan dulu ada titik-titiknya. Nah, bedanya sama capture atau forward yang dari sini langsung dia ke sini. Udah langsung lagi ke sini. Jauh. Nah, udah paham ya? Udah paham? Ya, berarti gimana caranya kita menggunakan jaringan? Pertama, kita tambahkan perangkat apa yang digunakan dulu. Kita tambahkan perangkat. Kalau perangkatnya sama, Pakai crossover. Tunggu dulu. Yang pertama, Ibu jelaskan lagi. Karena kita akan praktek, nanti nggak ada lagi yang nanya. Yang pertama, kita tambahkan perangkatnya dulu, atau kita atur posisinya. Nah, untuk posisi itu tuh terserah. Misalnya Ibu kan kayak gini sekarang, apa namanya nih, horizontal. Sedangkan bilang itu vertikal, itu nggak apa-apa. Jadi boleh miring pun nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama kita atur posisi dan kita tambahkan perangkat dan atur posisi. Kemudian yang kedua kita hubungkan ke kabel. Kalau kabel sama berarti itu kalau beda berarti straight through. Nah, cara menentukan beda samanya kita lihat di Nah, setelah kita hubungkan menggunakan kabel, berarti langkah kita selanjutnya atur konfigurasi IP, atur IP address. Nah, kalau sudah kita atur IP address, berarti langkah kita yang terakhir melihat apakah benar-benar terhubung atau bukan melalui pengiriman pesan menggunakan PDU. Udah paham ya? Berarti sampai sini pertemuan kita. Akan dipelajari di rumah karena minggu depan kita akan praktek lagi. Dan sebelum keluar biasakan merapikan. Kemudian matikan. Nah, tadi melihat ada yang mau makanan lagi. Kita